Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjati basir syahid fi sa'idil asma'i wa sifat wa ala alihi washabihi wasallam. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberi kesehatan, umur yang barokah, sehingga kita bisa bersilaturahmi melalui rapat mingguan secara virtual. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Haji Ainur Hasan SAP MSP. Kasubag Tata Usaha Bapak Rizky Widya Pratama SE. Analis kebijakan ahli muda Ibu Silvana MAP. Analis kebijakan ahli muda para pengawas cabang dinas pendidikan wilayah 4, para kepala sekolah secabang dinas pendidikan wilayah 4, para arsiparis secabang dinas pendidikan wilayah 4, para staf cabang dinas pendidikan wilayah dan peserta rapat mingguan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan lagu Jabar Juara. Bangsa
para peserta rapat mingguan yang terhormat. Dengan rasa rendah hati, saya mohon kesediaan bagi peserta yang belum kameranya on. Kami mohon untuk meng-on-kan kameranya. Dengan cara on berarti telah siap dan konsisten untuk mengikuti kegiatan ini. Sehingga materi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber tidak gagal fokus atau gagal dalam penyampaian, sehingga hasilnya nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Sami'na wa ata'na. Sebagai moderator hari ini dipimpin oleh Ibu Rimawati SE, Arsiparis SMA Negeri 4 Kerawang, Kabupaten Kerawang. Waktu saya silakan. Terima kasih Bapak Toto yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu Bapak, suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bersilaturahmi dalam acara kegiatan rapat mingguan virtual cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang terlebih dahulu, yaitu kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ai Nur Hasan, SAP MSI. Kemudian yang terhormat Kasubag Tata Usaha Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama, SE. Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Rise Silvana STTP MAP. Yang terhormat Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Para pengawas SMA, SMK, SLB secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, SLB secabang Dinas Wilayah 4. Para arsiparis ahli muda secabang Dinas Wilayah 4, para staf cabang Dinas Wilayah 4, kemudian peserta rapat mingguan yang mewakili yang saya hormati. Sebelum rapat mingguan dimulai, izinkanlah saya untuk membacakan kehadiran peserta rapat mingguan pada tanggal 2 Agustus 2022. Daftar rapat mingguan tanggal 2 Agustus 2022 untuk jenjang SMA total 30, yang hadir 30 berarti 100%. Untuk SMKN totalnya 18, yang hadir 17, 94%. SMAS 19, yang hadir 7, 36%. SMK Kabupaten Subang yaitu SMA 21 yang hadir 19, 90%. SMKN 16, kemudian hadir 16, 100%. SMAS 27 yang hadir 10, 37%. SMKS 94 yang hadir 5, berarti 5%. SLB 10 yang hadir 9, berarti 90%.
Kemudian Kabupaten Purwakarta, untuk SMAN 17 yang hadir 17 yaitu 100%, SMKN 15 yang hadir 15 100%, SMAS 12 yang hadir 4 33%, SMKS 44 yang hadir 16 36%, SLB 6 yang hadir 6 100%. Berarti masih ada yang untuk SMAS dan SMKS masih di zona merah. Mudah-mudahan untuk rapat mingguan berikutnya akan menjadi lebih meningkat dan kehadirannya lebih maksimal. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan dengan pemaparan atau arahan dari narasumber yang pertama. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Kami persilahkan. Maaf, Bapaknya sudah ada. Ya, terima kasih. Mangga Bapak, mangga Bapak. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan muka. Iya Bapak. Pada kesempatan ini yang terhormat Kepala KCD Wilayah 4, Pak Ainur Hasan, rekan-rekan analis kebijakan ahli muda, Bu Rise dan Bu Santi, serta Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, Secadin Wilayah 4, Arsiparis, dan perwakilan dari rapat mingguan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas, mengikuti dan menjalankan tugas yang diberikan amanah oleh pemerintah provinsi maupun amanah yang diberikan oleh masing-masing satuan pendidikannya. Bapak Ibu yang kami hormatin, sebelumnya mohon izin pada saat ini saya hadir. Yang perlu saya sampaikan dan ingatkan pada kali ini Inspektorat Provinsi Jawa Barat hari ini mulai masuk ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan juga sudah kami 11 yang seyogyanya ada di kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama intinya SPJ. SPJ akhir dan tahun sebelumnya di 2021 maupun di awal 2022 yang sudah terserap. Yang kedua, tolong persiapkan laporan aset, khususnya aset, dan apabila dalam proses pembelanjaan modal yang belum tercatat di buku inventaris induk di masing-masing sekolah ini cepat tolong didata dan di-input. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi dan laporannya nanti apabila di masing-masing sampling sekolah bisa diperlihatkan dan dilihatkan pada auditor dari inspektorat. Yang kedua, tolong juga kepada kepala sekolah yang masih belum mengisi TRK dan mengisi kuesionernya melalui KIMOP absen, ini tolong juga selalu diingatkan agar satuan pendidikan sosial di sekolah SMA, SMK, SLB di cabang Dinas Wilayah 4 ini bisa naik ratingnya. Yang selanjutnya juga saya sampaikan
kepada kepala sekolah juga, baik negeri maupun swasta, mohon di setiap ruangan ini ada buku ataupun kartu inventaris ruangan yang isinya yang ada di ruang dan lain sebagainya. Nah, itu diketahui kepala sekolah dan pengelola barang milik daerah atau pengelola aset. Yang selanjutnya kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Ini mohon maaf apabila pencairan BOS yang belum cair, ini bukan, BOS itu bukan ada di cabang dinas. Kami hanya menerima laporan dan sosialisasi tentang tata cara pengolahan BOS. Tapi untuk proses pencairan dan proses untuk bisa mengharuskan cair, itu bukan di cabang dinas, melainkan di provinsi. Jadi ini tolong perlu diperhatikan, karena yang saya tahu ini masih ada hal-hal yang berkaitan belum cair ini bukan di cabang dinas, tapi ada di provinsi. Yang selanjutnya juga tolong yang BOPD dan BPMU yang sudah terserap laporannya segera disiapkan. Kenapa? Karena inspektorat juga akan menanyakan hal tersebut. Gitu. Jadi intinya agar supaya nanti tidak tergopoh-gopoh, maaf, intinya ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, jadinya kita sudah mempersiapkan laporan tersebut. Dan selanjutnya juga kepada kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan mempersiapkan absen manualnya. Kalau untuk negeri memang sudah ada melalui KIMOP, tapi ini juga harus disiapkan absen manualnya, baik negeri maupun swasta, agar kita mengetahui guru-guru atau staf TO yang hadir pada saat itu untuk mengajar ataupun untuk bekerja di sekolahnya masing-masing. Dan apabila ada hal-hal yang nantinya para guru ataupun TU yang tidak hadir kan bisa menindaklanjutinya secara cepat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Nanti sambil berjalan mudah-mudahan ada hal-hal yang perlu disampaikan bisa melalui diskusi pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubag. Untuk mempersiapkan SPJ 2021-2022 yang sudah terserap. Kemudian laporan aset untuk pembelanjaan modal yang belum tercatat untuk didata dan diinput. Kemudian bagi kepala sekolah yang masih belum mengisi TRK dan kuesioner untuk satuan pendidikan wilayah 4 agar untuk menaikkan ratingnya. Kemudian kartu inventaris di ruangan ya untuk mengetahui keadaan peralatan di dalam ruangan tersebut. Kemudian pencairan BOS yang belum cair
bukan dari cabang dinas wilayah 4, melainkan di provinsi. Kemudian untuk BOPD yang sudah terserap, laporannya segera disiapkan, karena inspektorat akan menanyakan laporan tersebut. Terus menyiapkan absen manual, baik di sekolah negeri maupun swasta. Demikianlah paparan dari Pak Kasubag. Terima kasih. Kemudian dilanjut kepada analis kebijakan ahli muda Ibu Rise Silvana STTP MAP. Dengan hormat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Kasubag TU, Ibu Analis, para kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, staf cabang dinas dan juga arsiparis yang hadir di rapat mingguan pagi hari ini. Sedikit saja, saya sedikit mengingatkan kepada sekolah swasta. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah khususnya di swasta yang sudah melaporkan perolehan PPDB sekolahnya. Untuk SMA Karawang, terima kasih semuanya sudah melaporkan. Untuk SMA di Purwakarta tinggal 2 sekolah lagi. Untuk di Subang 5 sekolah lagi. Karawang alhamdulillah sudah semua. Namun untuk SMK ini masih perlu mendapat perhatian khusus. Lumayan masih banyak. Mohon FKKS SMA Purwakarta itu 17 sekolah lagi, Karawang 38 sekolah lagi, Subang 8 sekolah lagi. Saya kurang paham ya kenapa sampai lambat sekali laporannya, padahal saya sudah setiap hari melaporkan hasil sekolah mana saja yang belum melaporkan. Sudah ditambah dengan video juga, sudah ditambah juga dengan info-info yang lain, masih saja ada yang belum melaporkan. Padahal tutorialnya sudah saya share melalui video, itu sangat mudah sekali Bapak dan Ibu, hanya tinggal mengklik saja siswa di SMP atau MTS mana, Bapak Ibu tinggal mengklik, namanya sudah ada, tinggal tambahkan. Saya mohon bantuan kepada FKKS dan FKSS, khususnya Subang dan Karawang, mohon perhatiannya Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kami sudah menyiapkan SP juga, dan kami juga sudah menyiapkan data juga untuk siswa-siswa yang tidak diterima di negeri dan swasta. Jadi nanti tidak ada alasan lagi, ibaratnya swasta masih kosong ya, gini, itu kami harap tidak ada yang seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon sekali bantuannya kepada Bapak dan Ibu khusus jenjang swasta, mohon untuk kerjasamanya ya Bapak Ibu. Saya tidak bosan-bosannya terus-menerus mengingatkan Bapak dan Ibu, karena memang perolehan PPDB ini akan terlihat gitu ya. Jangan sampai tahun depan lagi nanti ada keluhan-keluhan mengenai jumlah siswa di swasta khususnya gitu ya. Itu saja barangkali. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah melaporkan. Kemudian Bapak dan Ibu, satu hal lagi, punten, bagi sekolah-sekolah yang sudah ada terdeteksi siswanya yang terkena COVID, barangkali segera untuk melaporkan ke cabang dinas ya Bapak dan Ibu, tidak usah ragu, tidak usah malu, segera melaporkan biar kita bisa melakukan antisipasi sejak dini gitu ya Bapak dan Ibu. Dan tentunya nanti kami juga mohon arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Mohon izin Pak KCD sedikit menambahkan informasi. Insya Allah hari ini Kemenag di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang, barusan saya telepon ke Pak Nurdin juga, insya Allah akan mengirimkan hasil perolehan PPDB di jenjang MA dan MAS. Mohon izin Pak KCD, itu saja barangkali laporannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rise yang sudah memberikan paparannya. Mudah-mudahan pihak sekolah akan segera menindaklanjuti dan segera memproses untuk laporan yang akan dilaporkan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kami lanjutkan kepada narasumber yaitu analis kebijakan ahli muda Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Dengan hormat kami persilahkan.
Bu Mangga, Santi lagi di rumah sakit. oh iya, dilanjut. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, SAP MSI. Mangga Bapak Waktunya dipersilakan. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPU, rekan-rekan pengawas, analis, arsiparis, dan para kepala sekolah maupun staf TU yang alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir bersama dalam rapat rutin setiap Selasa ya. Yang hadir 293. Mudah-mudahan ini terus ditingkatkan sehingga semua sekolah bisa ikut serta dalam rapat ini. Kalau semua sekolah hadir dengan pengawas, kemudian analis, kemudian ada arsiparis, ya harusnya ada 450 sampai 500 orang yang bergabung dengan kita ya. Itu yang berikutnya. Ada beberapa hal yang saya ulangi kembali tadi yang disampaikan oleh Pak KTU maupun Bu Rice. Yang pertama terkait dengan BOS yang belum cair. Kalaulah rekan-rekan kepala sekolah sering hadir dalam rapat ini, pastinya bisa mampu menyimpulkan kenapa belum cair. Sehingga tidak terjadi kembali ada sekolah yang ribut datang ke KCD bawa LSM yang mengatakan bahwa KCD menahan pencairan BOS. Ini saking tidak ngertinya ya tahapan pencairan BOS yang ada di kita. Ya salah satunya adalah tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat kita, sehingga yang ada adalah baru persepsi. Padahal yang namanya kepala sekolah, dia manajer. Dia tahu betul bagaimana mengelola sekolah, termasuk bagaimana prosedur tahapan pencairan BOS. Nggak mungkinlah KCD menahan BOS, karena BOS itu hak sekolah yang langsung ditransfer dari negara ke rekening sekolah, gitu ya. Adapun beberapa sekolah yang belum cair BOS tahap kedua, saya sudah meminta ke Bu Herna, nanti ke Ketua FKSS dan ke MKKS juga, tolong didata sekolah-sekolah mana saja yang BOS-nya belum cair, yang tahap kedua. Karena yang tahu itu hanya mereka sendiri. Jadi kalau nggak lapor ke KCD, itu KCD tahu dari mana nggak cair gitu ya. Tolong dibuat rekapannya, sekolah mana yang belum cair, kemudian alasan-alasan tidak cairnya apa. Karena mereka juga tahu kenapa tidak cair. Yang pertama bisa salah tidak melaporkan di tahap sebelumnya. Yang kedua, telat melaporkan. Yang ketiga, ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi. Apakah rekening yang dikembalikan karena salah? Udah tahu setiap sekolah yang tidak cair tahu kesalahannya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, silakan setahunya aja. Tolong itu direkap nanti oleh MKKS dan MKSS. Tolong bantu direkap mereka mana aja sekolah-sekolah kita yang BOS tahap 2-nya belum cair. Nanti kita akan carikan alasan yang sebenarnya. Kemudian kita akan cek ke Pemprov dan ke Kementerian Pendidikan. Yang jelas, pencairan BOS itu bergelombang, tidak sendirian. Jadi yang tahap 2 yang tidak cair, tentunya pencairan dari negara nanti bergelombang. Provinsi baru ditransfer ke rekening masing-masing, itu ya. Jadi bukan berarti macet di provinsi juga, tidak juga. Jadi yang tadi dimaksud oleh Pak KTU bukan macet di provinsi, tetapi itu dikumulatif seprovinsi. Itu maksudnya, sehingga nanti pencairan juga kumulatif seprovinsi baru akan dikirim oleh negara ke rekening masing-masing, dan tidak juga ke rekening KCD maupun ke rekening provinsi, tetapi langsung ke rekening sekolah. Untuk itu nanti Bu Herna nanti kontak semua ketua FKS dan MKKS, tolong masing-masing merekap sekolah-sekolah yang BOS tahap keduanya belum cair. Dikasih tabel aja alasannya apa, baru kita koreksi alasannya. Barangkali alasannya juga bukan itu juga gitu. Tapi ya seharusnya sekolah tahu kenapa belum cair. Itu ya.
Kalau belum tahu juga, datang ke KCD, bawa laptopnya. Kita buka di menu bos sekolah. Karena yang punya aplikasi hanya sekolah. KCD aja nggak bisa buka. Gitu. Bagaimana kita tahu cair belum cair kalau rekan-rekan tidak melaporkan. Itu ya. Memang riweuh, tapi memang tugas kita lah untuk membantu. Tetapi ya rekan-rekan juga harus mau riweuh juga melaporkan. Padahal kan itu kebutuhan sendiri ya. Lapor lain rese gitu. Tahunya kan kecair, masalah aja dianggap, tapi tidak melaporkan. Itu yang nggak fair ya. Silakan laporkan, kita akan bantu bagaimana solusinya. Yang kedua, saya juga agak prihatin. Sampai hari ini kita belum punya data real perolehan PPDB di wilayah kita. Tahun kemarin saya paham karena memang saya juga belum punya aplikasi yang bisa merekapnya. Tahun ini kita udah memecahkan masalah itu, tinggal pelaporan. Ya nggak apa-apa, lapor ya syukur kita rekap, sehingga kita bisa membuat data list siswa-siswa lulusan SMP dan madrasah yang tidak diterima di SMA, SMK maupun di aliyah dan semater. Kalau ada ya kita siapkan. Kalau nggak ada sampai akhir bulan ya sudah. Gitu ya. Upaya kita di KCD kan hanya mencari solusi, membantu agar pertama sekolah-sekolah kita yang masih kosong bisa terisi. Yang kedua hak-hak masyarakat untuk mengenyam pendidikan jenjang SMA bisa terpenuhi. Nggak bisa juga anak-anak didik kita berada di rumah di suatu tempat karena alasan orang tua yang tidak kooperatif, yang tidak mengupayakan, mereka tidak punya hak akses pendidikan. Itu juga nggak baik juga. Sehingga tugas kita adalah mendatangi mereka, baik ke RT, ke RW, desa, dan kecamatan. Mereka juga siap membantu, hanya mungkin untuk mempermudah para tim yang kita bentuk, ya nggak mungkin lah tim kekelilingan balik data, jika IOI kan, tapi kan idealnya keliling ke desa-desa itu bawa data. Jadi nggak menyulitkan, kasihan saya tugaskan orang masuk ke desa-desa, hanya modal dengkul, modal laptop, mau kemana mereka juga, gitu ya. Tapi kan idealnya mereka bawa data, ini loh daftar nama ini yang nggak sekolah, kan efektif, itu yang dimaksud oleh saya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sehingga di bulan ini bisa segera turun ke lapangan. Karena cut-off Dapodik kan tanggal 31 bulan Agustus. Jadi kalau kelilingnya nanti habis Agustus, ya Dapodiknya agak bermasalah ya, tidak masuk ke pencairan Dapodik di tahun depan di tahap pertama, nanti dapatnya hanya setengah tahun, kan kasihan juga sekolah. Itu yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, ini banyak laporan dari masyarakat, anak-anak didik itu banyak yang sakit, ya kebanyakan sakitnya mencurigakan, flu, batuk, yang begitu-begitulah. Tolong sekolah, kalau ada siswanya yang jumlahnya agak ekstrim ya di kelas, flu batuknya lebih dari 1, ya kalau flu dan batuk mah udahlah, jangan ke sekolah. Udah mereka suruh di rumah aja, layani dengan penugasan, layani dengan online, atau apa aja yang penting tetap belajar di rumah, kan bisa. Sekali lagi ya, tolong sekolah-sekolah yang siswanya ada penyakit-penyakit yang identik dengan COVID, ya, flu, batuk, demam, udah dipulangkan aja. Atau nggak dipulangkan juga menular. Batuk bisa menular, flu bisa menular. Dan mereka memang kalau tanya ke dokter harus banyak istirahat. Jadi tolong yang flu, batuk, pilek itu pulangkan. Pulangkan, berikan tugas rumah sampai dia sembuh. Minimal kalau memang dideteksi positif COVID, minimal seminggu dipulangkan. Kalau dalam satu sekolah ada siswa yang positif, maka yang dirumahkan itu rombel, bukan sekolah, rombel, kelas. Maka sekelas itu kalau ada salah satu yang positif, atau salah 2, atau salah 3, salah 4, dan salah banyak ya, tolong itu mereka dirumahkan aja. Belajar di rumah, berikan tugas-tugas, atau dengan pola online. Dan itu kita udah biasa lah, tinggal mengulang kembali ya. Sekali lagi ya, kalau ada salah satu atau salah lebih dari siswa di dalam sekolah, maka di rombel itu tolong itu dirumahkan. Layani pembelajarannya melalui online, modul, atau penugasan. Jangan sampai nanti dibiarkan terus sekolah kena COVID KB gitu ya. Iya kalau sekolah menyebar ke rumahnya, ke tetangganya kan
kejadian kembali pandemi gelombang ketiga. Kasihan gitu ya, negara kita nggak beres-beres, ekonomi udah mau pulih, COVID deh, lama-lama bisa bangkrut gitu kalau kelamaan COVID. Tolong itu diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya saya ada 2 program, yang satu akan diambil oleh distrik provinsi ya, dan yang satu masih ada di kita. Program yang pertama adalah laptop bagi guru. Ya, ada rekanan, kalau yang pertama juga boleh, yang punya stok laptop di gudang, dan dia akan menjual dengan harga dasar. Tapi khusus untuk guru. Boleh dicicil selama setahun tanpa bunga. Cash boleh, dicicil boleh. Bagusnya cash ya, karena dia juga tujuannya adalah bentuk pengabdian lah kepada rekan-rekan guru. Dia punya barang daripada dilempar keluar, kemudian dia bersedia untuk diserahkan ke guru dengan harga dasar. Jauh dia di bawah harga katalog ataupun di harga siplah. Kita sedang membuat bannernya atau flyernya, akan digunakan untuk seluruh guru di Jawa Barat. Di KCD 4, tadinya ada di kita, tapi karena ini cukup baik, maka akan diterapkan se-Jawa Barat. Tapi bagi guru-guru kita yang mau duluan, silakan. Syaratnya adalah dia harus guru. Dari mana lihat gurunya? Surat dari kepala sekolah, kemudian masuk mengetahui KCD. Berarti benar dia guru. Laptopnya ada beberapa spek, akan diberikan sesuai dengan kemampuan membayar. Nggak boleh juga guru gajinya baraha ngambil spek tertinggi, mayarnya kumaha gitu ya. Nah, kita akan mengoreksi dia layaknya di harga barang yang mana gitu. Yang jelas harga barangnya jauh di atas, di bawah pasaran barang itu, dan sudah lengkap dengan aplikasinya. Apakah itu menggunakan EduChrome maupun menggunakan Windows. Tapi yang saya sarankan yang EduChrome, sehingga bisa nge-link ke Pusdatin Kemendikbud tanpa harus menginstal kembali atau membeli kembali aplikasi Chrome yang asli, karena sudah build up ada di laptop tersebut ya. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Barangnya juga terbatas, sekitar 2000-an, sehingga bagi guru-guru kita di KCD 4 yang mau duluan ya segera. Nanti kalau ya siapa aja duluan dari kabupaten juga silakan, tapi ya karena idenya ada di kita, silakanlah guru-guru kita bisa didulukan. Yang kedua, kita juga dapat satu tambahan, nanti setiap sekolah akan kita pasang semacam router dan digratiskan penggunaan internet selama 30 menit bagi semua warga sekolah, baik guru, siswa, bahkan masyarakat sekitar yang terjangkau dengan router itu. Tetapi hanya 30 menit, lumayan lah 30 menit, oke, per orang. Kalau di sekolah ada 2.000 orang, ya masing-masing 30 menit. Itu akan kita pasang di sekolah secara bertahap, dan kewajiban kita hanya menjaga agar router itu tidak hilang, tidak dicuri orang, apalagi digebuk barudak gitu ya, mumpung gratis digebuk kan karunya. Mudah-mudahan dia membantu kita ya. Lumayan, dia hanya bisa memberikan gratis 30 menit. Bagi yang mau lebih, nanti silakan berbayar ke koperasi sekolah dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Bagi yang mau lebih, baik itu internal sekolah maupun masyarakat sekitar, nanti koperasi yang akan mengelola. Lumayan gratis. Nanti kita akan coba pasang secara bertahap di sekolah-sekolah di wilayah kita. Itu 2 program yang sudah kita upayakan agar berbagai fasilitas dan program-program sekolah bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya untuk Purwakarta ini udah termasuk penyelenggara program Japan Foundation ya, program naon itu Nihongo tenao itu bahasa orangnya. Ya gitulah, guru bahasa Jepang ka sakola gitu, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jepangnya Nihongo. Sekolah mana saja, ini saya dapat suratnya dari pengelola program Nihongo Jepang.
Pakai bahasa Jepang, saya nggak ngerti nih bahasanya tuh. Pertama SMAN 1 Jatiluhur, SMAN 3 Purwakarta, SMAN 2 Purwakarta, dan SMA swasta Al Muhajirin. Yang baru Al Muhajirin, yang 3 tadi SMA lama penerima program itu. Itu program yang akan segera masuk ke sekolah, dan kemudian cukup panjang ya. Mudah-mudahan itu bisa diperhatikan. Sekali lagi tolong kehadiran di rapat para pengawas ya diingatkan ke sekolah untuk hadir. Saya tidak mewajibkan kepala sekolahnya, karena kepala sekolah dengan hiji loba urusana, misalnya urusan itu iya macam-macam lah gitu ya. Tetapi tolong kalau kepala sekolahnya tidak memungkinkan karena memang ada acara yang lebih penting, tidak bisa ditinggalkan, tinggal nyuruh. Kan ada wakasek, kan ada guru, eueuh mah teuna gitu ya, eueuh mah istrina gitu, atau dari yayasan nggak apa-apa lah. Yang penting ada orang yang memperhatikan, merekap, dan melaporkan apa yang kita bicarakan dalam rapat-rapat ini. Itu ya, tolong menjadi perhatian apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Dan nanti hari ini Pak KTU, Bu Herna, tolong BLUD hari ini bergantian ya, sekarang BLUD malu untuk paparan. Mulai minggu depan saya minta sekolah-sekolah sudah harus berbelanja di BLUD dan memanfaatkan fasilitas BLUD. Apa yang bisa kita manfaatkan, maka setiap BLUD bisa paparan program apa yang ada yang dilakukan oleh sekolah-sekolah kita. Hari ini silakan BLUD Purwakarta dulu, nanti besok minggu depan Selasa BLUD apakah Subang, apakah Karawang, terus bergantian. Silakan diatur agar semua sekolah di wilayah kita pembelanjaannya selama ada di BLUD, tolong gunakan BLUD. Kecuali nggak ada di BLUD, silakan bisa ke tempat lain. Ini bukan wajib ya, tapi setengah perintah. Karena haknya di sekolah, mau belajar kemanapun nggak boleh, boleh aja. Karena saya tidak boleh mengarahkan pembelanjaan. Tetapi kalau saya meminta, menawarkan, mendorong, sah-sah saja. Selama itu bukan untuk saya, tetapi untuk BLUD itu punya kita semua. Ya, punya rekan-rekan juga BLUD tuh. Ingat, tolong itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan rasionya. Kalau di BLUD kemahalan ya jangan. Berarti BLUD yang keliru menjual barang lebih mahal. Tapi kalau sekolah membeli di BLUD lebih murah, ya layak gitu ya. Atau harga yang sama ya layak. Sekali lagi ya, saya tidak mengarahkan, tetapi saya mendorong agar yuk kita berbelanja di BLUD. Mudah-mudahan BLUD kita cepat berkembang sehingga layak menjadi BLUD bertaraf internasional. Nah, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 atas paparan, arahan, dan petunjuknya. Yaitu tahapan pencairan BOS yang belum, kemudian harus direkap untuk tahap 2 yang belum cair, dengan alasannya belum cairnya karena apa, telat melaporkan, atau persyaratan yang belum memadai. Kemudian pencairan BOS bergelombang untuk disalurkan ke rekening masing-masing sekolah. Kemudian pelaporan PPDB yang belum semua melaporkan, mudah-mudahan untuk segera merealisasikan. Kemudian ada juga hak masyarakat untuk mengenyam pendidikan, karena tugas kita untuk mendatangi ke RT RW untuk mendata. Terus ada program untuk guru, yaitu bantuan laptop ya, laptop untuk dicicil atau dikredit, digunakan untuk seluruh guru yang ada di KCD wilayah 4. Syaratnya harus guru. Demikian paparan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Karawang. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Izin Bu Rima, pemaparan dari BLUD SMN 1 Purwakarta dulu. Ibu.
Mangga Ibu. Tokohnya ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ayo derah. Suaranya wah. Ruby diagengan. Suaranya menghilang. Alit, Ayah, alit teuing suantena alit teuing. dia suara mah ngan tidak terdengar. Alit suantena alit pisan. Udah ya. Tes. Clear. Tes. Ya, clear. Aya yang masuk aya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati kepada Bapak Kepala KCD Wilayah 4, Bapak Ayi. Ya, juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Saya dari tim BLUD SMKN 1 Purwakarta akan mempresentasikan yang berhubungan dengan BLUD SMKN 1 Purwakarta. Nah, yang pertama yaitu profil SMKN 1 Purwakarta. Ini bisa dilihat di Google ya, tentang profil SMKN 1 Purwakarta. Selanjutnya yaitu tentang visi dan misi Badan Layanan Umum Daerah SMKN 1 Purwakarta. Visinya adalah mewujudkan SMK BLUD yang mandiri, sehat, dan melayani serta menghasilkan lulusan yang berkarakter pelajar Pancasila pada tahun 2024. Misinya adalah melaksanakan kegiatan usaha menuju kemandirian sekolah. Disingkat-singkat aja Pak, biar Ya. bisa fokus ke layanan aja ya. Ya, langsung ke layanan. Standar pelayanan minimumnya ada 3. Yang pertama adalah pelayanan pendidikan dan latihan. Yang kedua adalah pelayanan teaching factory. Dan yang ketiga adalah pelayanan umum. Nah, pejabat atau sumber daya manusia yang ada di BLUD SMKN 1 Purwakarta yaitu sebagai pimpinan adalah kepala sekolah dan pejabat keuangannya ada penata usaha, ada penerima, ada pengeluaran. Sedangkan pejabat teknisnya itu para waka, dan waka yang ditunjuk adalah waka hubungan industri, Hubin, dan dibantu dengan ketua kompetensi keahlian dan ketua unit produksi jurusan atau TEVA. Selanjutnya adalah katalog BLUD SMKN 1 Purwakarta yang akan disampaikan oleh Bu Ibnu ya, silakan Bu Ibnu. Terima kasih. Untuk layanan teaching factory di SMK Negeri 1 Purwakarta, yang pertama untuk teknik pemesinan, ini meliputi jasa pemotongan pipa ataupun pemotongan jasa cutting menggunakan gerinda. Kemudian di TBSM ada teaching factory, layanannya berupa layanan servis kendaraan bermotor,
dan kita sudah bekerja sama dengan Yamaha. Kemudian untuk DPIB kita ada layanan untuk membantu ataupun kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah, mulai dari analisa biaya, kemudian mulai dari persiapan, konstruksi, kemudian plesteran, kemudian pekerjaan beton, kemudian ada konstruksi kayu dan sebagainya. Untuk unit produksi di elektronika itu ada listrik tenaga surya, display running tag, kemudian jasa servis AC, kemudian ada juga pembuatan bilik disinfektan. Untuk layanan di teknik komputer jaringan, TEFA-nya kita menggunakan mini ESP atau provider internet. Kemudian untuk layanan paket perbaikan komputer, perbaikan jaringan, dan CCTV, ini di layanan Teaching Factory teknik komputer jaringan. Kemudian untuk di layanan otomotif, kita ada pengadaan berupa trolinya bentuknya seperti pada gambar, dan juga pada pengadaan gerobak sampah. Harga yang tertera ini harga sudah termasuk pajak. Kemudian ada layanan umum lainnya yang dilaksanakan di SMK 1. Yang pertama adalah sewa gedung, kemudian jasa servis komputer dan elektronika, jasa desain merchandise, dan layanan berikutnya adalah produk dari kewirausahaan yang kita sebut sebagai NEFood. Ini ada beberapa paket makanan yang dikemas. Ada beberapa paket 1 snack dengan paket 15.000, kemudian snack dengan 20.000, dan paket makanan box 35.000. Dan harga yang tertera ini adalah harga yang sudah termasuk pajak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari tim BLUD SMK Negeri 1 Purwakarta. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bentar Bu. Sangat bermanfaat sekali. Ya, bentar Bu, saya tambahkan Bu ya. Mohon mangga Bapak. Ya, rekan-rekan yang tim BLUD Purwakarta, tolong diupayakan proses ini ya, proses layanan ini, apakah snack maupun las, pemeliharaan gedung, pemeliharaan komputer, servis AC, dan lain sebagainya, itu masuk ke layanan online ya, ada di Sipla. Sehingga rekan-rekan sekolah bisa memesan layanan melalui Sipla. Nanti Bu Herna dibantu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, selain di Sipla, nanti dibuat juga semacam brosur atau apa ya, sehingga sekolah harus menghubungi kemana. Ya, sampai butuh layanan, sekolah perlu, kudu kemana ngebel ngasih tahu gitu ya. Selain di Sipla juga ada kontak yang bisa dihubungi, kemudian tolong bisa disebarluaskan di grup-grup kita. Makasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak KCD. Untuk selanjutnya acara sesi tanya jawab. Enggak? Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga yang saya hormati Bapak KCD Pak Haji Ayi Nur Hasan dan juga analis ahli muda dan juga para Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala sekolah sewilayah KCD 4 dan juga rekan-rekan kepala sekolah SMA, SMK dan SLB sewilayah 4. Saya ingin menggarisbawahi tentang
bantuan, Pak. Masalah bantuan itu kan ada 3 sumber dari KCD, kemudian dari provinsi atau bahkan dari pusat atau direktorat. Nah, yang akan saya tanyakan mengenai mekanisme untuk pengajuan, karena pada saat pengajuan itu harus diupload di sistem Takola. Nah, di sini kami mohon penjelasannya dari Bapak KCD, Pak Ayi, tentang bagaimana mekanisme sekolah untuk mengajukan bantuan, ya, karena mengingat bantuan itu ya untuk saat ini mungkin masih terkendala dengan ya terdampak dari yang namanya COVID itu, Pak. Jadi intinya saya mohon penjelasan bagaimana apakah sama untuk semua ditujukannya kepada baik itu kepada provinsi ataupun kepada direktorat harus melalui KCD untuk rekomendasi bahwa sekolah yang bersangkutan itu betul membutuhkan fasilitas ataupun sarana fisik yang diajukan. Mungkin itu aja, Pak, untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bapak. Ya, makasih. Untuk ajuan-ajuan kita, nanti terlebih dahulu tolong dicek di Dapodiknya. Karena memang kalau saya lihat di 2 bulan yang lalu, di Dapodik sekolah negeri maupun di swasta, rata-rata kebutuhan sekolah sudah terpenuhi, baik ruang kelas, ruang praktek, dan lain sebagainya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena rekan-rekan kepala sekolah kadang nggak ngontrol apa yang diinputkan oleh operator Dapodiknya. Beberapa kasus yang saya lihat, misalkan sekolah tidak punya ruang kelas, kurang. Ternyata kan perpustakaan dibagi 2. Pada saat diinput dua-duanya. Perpustakaan ayah, ruang kelasnya ayah. Artinya kan nggak muncul di Dapodik, karena bantuan-bantuan itu tetap akan mengacu ke Dapodik, khusus SMK ditambah dengan di Takola agar masuk di data itu ya. Itu ya. Kemudian bagaimana mengasih bantuan? Ya, memang proses bantuan yang terjadi itu ada 2 model ya, ada yang top down, ada yang bottom up. Yang top down itu sudah kita alokasikan sejak waktu-waktu yang lalu. Pemerintah sudah mengupload, kemudian sudah kita sampaikan ke sekolah-sekolah. Siapa yang dapat ABCD sudah. Kemudian yang berikutnya selain tadi ada di Dapodik dan Takola, juga harus masuk ke untuk yang dari provinsi maupun dari pusat masuk ke SIPD. Dari mana itu ya udah kita input, mudah-mudahan semua sekolah ya kita maksimalkan diinputkan semua di SIPD oleh tim di cabang dinas. Karena tadi berbasis data ya. Bagi yang belum ya silakan dilaporkan. Tetapi untuk tahun 2023 kita sudah selesai menginputkan sehingga tidak bisa menginput kembali kebutuhan sekolah-sekolah. Itu ya. Tinggal bagaimana berikutnya bagi yang sudah ada di Dapodik, ada di Takola, yang SMK ya, kemudian sekolah-sekolah negeri yang ada di SIPD, maka berikutnya ya harus komunikasi karena memang faktanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat juga terpengaruh dengan kemampuan kita berkomunikasi ya, yang di luar yang udah diplot ya, itu bisa melalui DPR ya, bisa melalui apapun yang jelas, silakan komunikasi atau komunikasi dengan para pejabat yang ada di pusat. Itu Pak. Kemudian untuk SM, oh iya bukan Tegawaru ya, sehingga itu Tegawaru ya. Tegawan Kulon, Pak. Yang paling penting Pak kesiapan di Dapodik dan sekolah untuk SMK ya. Dan nanti untuk sekolah-sekolah negeri khusus anggaran-anggaran dari provinsi yang sifatnya kegiatan di provinsi akan berbasis ke aplikasi SIPD yang diinput oleh cabang dinas. Iya. Itu ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum, izin. Mangga, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin menyampaikan yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Bapak Kasubag TU, dan Ibu-Ibu analis jabatan. Yang pertama saya menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan SMK swasta di Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, yang mana di Kecamatan Maniis SMK swasta di sini ada laporan, ada komplain bahwa ada siswa yang sudah diterima di SMK swasta di Maniis, lalu sudah 2 minggu belajar, tiba-tiba diterima di SMK Negeri 1 Maniis. Nah, ini mohon penjelasannya dan mohon tindakannya seperti apa, karena ini masuk dalam komplain di grup SMK swasta Kabupaten Purwakarta. Demikian, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak laporannya Pak. Udah betul Pak melaporkan Pak. Jadi gini, kalau ada siswa sudah diinput dan benar ada di sekolah tertentu, maka sekolah lain tidak boleh semena-mena mengambil, mau negeri mau swasta sama. Ya. Bagaimana solusinya? Tolong nanti dilaporkan. Nanti Bu Risa angkat petugas per kabupatennya untuk menampung laporan itu. Nanti kita akan panggil kedua operatornya di mana duduk persoalannya. Kadangkala persoalannya banyak sekali modelnya ya. Ada yang oleh sekolah itu diinput tanpa sepengetahuan siswa, sehingga pada saat daftar sudah ada sekolah. Nanti kita selesaikan lah. Atau model tadi sudah daftar, kemudian sudah ada di data, kemudian diambil sekolah lain. Itu ya nanti kita akan selesaikan. Sehingga saya dari awal sudah mengingatkan, tolong kalau siswa sudah ada, masukkan itu ke laporan, ke Dapodik, jadi sudah terkunci. Ya, kalaupun belum, nanti dilaporkan ke kita, nanti Bu Risa buat koordinator per kabupatennya, kita panggil kedua operator di mana duduk persoalannya. Karena saya yakin dari tahun ke tahun masalah itu banyak sekali terjadi ya. Baik itu di input oleh sekolah awal tanpa sepengetahuan siswa, atau memang sudah sepengetahuan, sudah PPDB, tapi karena berbagai alasan diinput kembali di sekolah lain. Nah, itu yang tidak tepat ya. Tugas kita adalah mengkomunikasikan di dua sisi itu. Nanti silakan dilaporkan ke Bu Risa, nanti Bu Risa mengangkat petugas di tiap kabupaten sebagai fasilitator untuk mengkomunikasikan. Itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mangga Ibu Walyati. Persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala KCD 4 dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati peserta rapat hari ini. Ini saja Bu, yang pertama saran semuanya untuk SMK BLUD nanti pada saat presentasi menampilkan juga profil untuk kantor BLUD-nya Bapak Ibu, sehingga lebih meyakinkan kita gitu ya, meyakinkan kami pada profil BLUD Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mohon juga di-share Bu untuk Bapak Ibu yang BLUD itu katalog ya, namanya katalog, di mana ada tarif-tarif yang memang sudah sesuai dengan yang dipergubkan gitu untuk segera, sehingga kami bisa mempelajari, sehingga anjuran dari Bapak KCD tadi untuk kami bisa belanja di Siplah sesuai dengan produk BLUD bisa segera direalisasikan gitu ya. Kemudian Pak KCD, kepada Pak KCD tadi biasanya laptop murah gitu ya Pak ya untuk guru. Kami sangat berterima kasih Pak karena memang banyak di kami guru ya, kebetulan memang sekolahnya di agak pinggiran gitu ya, itu memang beberapa belum memiliki laptop. Kami sangat menyambut baik. Nah, kami juga memiliki jurusan RPL Pak, rekayasa perangkat lunak, di mana memang siswa juga memerlukan laptop gitu Pak. Apakah kedepannya juga ada program laptop murah ini untuk siswa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak. Ya, makasih. Betul Bu tadi nanti untuk seluruh BLUD agar membuat semacam selebaran lah ya yang bisa dibaca oleh sekolah-sekolah kita. Nggak usah di print karena kalau ke kertas bikin polusi. Ya. Sudah aja dalam bentuk file ya, tapi dibuat semenarik mungkin. Ya, kira-kira enak dipandang lah. Namun jelema mah demplon gelis gitu ya, ganteng lah gitu ya. Dibuatlah filenya yang bagus sehingga bisa kita sebarkan ke sekolah-sekolah untuk dibaca. Jadi dari tampilan awal juga
Ini sudah menarik, tapi tolong ninggalkan bujur. Gitu. Kita mau menarik si Bapak Nawai. Kira-kira tampilannya bagus, nah, sehingga kita bisa membacanya. Kemudian untuk harga-harganya nanti dikoordinasikan dengan Bu Herna agar sesuai dengan SBU kita. Jangan sampai harganya melebihi SBU, nanti kasihan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah kita yang membutuhkan ya. Tetap diperhatikan SBU-nya agar tidak melampaui ketetapan yang diatur oleh pemerintah. Itu yang berikutnya. Kemudian untuk laptop, karena ini sedang kita siapkan launchingnya, untuk wilayah KCD 4 bisa duluan. Jadi sebelum launching silakan duluan bisa ke Bu Herna, lihat spek barangnya yang mana yang sesuai dengan kantong. Karena kita juga akan membatasi dengan kemampuan membayar. Karena ini sifatnya berbau sosial, pembayaran dibatasi hanya setahun. Karena rekanannya juga tidak mau rugi. Udah mah harga-harga dasar, nyicilnya lebih dari setahun, agak nggak mau dia juga. Ini udah dapat kita ngolong-ngolong lah. Wayana lah setahun mah bisa nyicil karena guru-guru kita gajinya nggak seberapa. Kalau harus cash juga mereka juga harus ngebul dapurnya ya. Kemudian untuk siswa kita coba akan tanyakan sanggup enggak untuk siswa karena barang yang tersedia untuk yang model Intel itu hanya 1.800-an, tetapi yang Chromebook itu jauh lebih banyak. Mungkin itu yang akan kita dorong untuk yang lain ya. Karena untuk Chromebook kalau beli di luaran ini cukup mahal, bahkan harus membeli kembali aplikasi edunya yang terkoneksi dengan Pusdatin Kemendikbud. Sehingga rekan-rekan kalau udah punya Chromebook, ada aplikasi edu yang dari Pusdatinnya, nggak usah beli lagi karena sudah terinstall, sehingga tinggal terkoneksi dengan Kemendikbud. Nah, itu mungkin jumlahnya agak banyak, sehingga bisa jadi, saya nggak janji ya kalau untuk siswa yang bisa jadi itu bisa juga untuk para siswa. Kita akan coba tanyakan untuk yang Chromebook-nya, mudah-mudahan bisa juga dialokasikan untuk siswa khusus yang Chromebook ya. Kalau yang Intelnya saya kira akan lebih fokus ke guru aja karena jumlahnya sangat terbatas. Kalau siswa lebih diarahkan ke yang Chromebook yang lebih banyak jumlahnya. Itu Bu ya, bagi yang KCD 4 silakan bisa mendahului sebelum kita launching di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa, karena ide gagasannya ada di kita, komunikasi awalnya di kita, wajar lah kalau di KCD 4 bisa mendahului untuk menyalurkan para guru-guru kita yang butuh laptop dimaksud. Guru itu kan termasuk di dalamnya ini ya, pengawas, kepala sekolah, tapi dari kepala sekolah manges lah, meuli nu harga standar ya. Kalau pengawas, nu standar, tapi ya pengawas kerja-kerjanya berat wajar lah diberikan harga spesial. Ya itu Bu ya, makasih ya. Baik Pak, terima kasih. Mana Ibu, udah jelas Bu? Sangat jelas Ibu, terima kasih. Oh, ya. Terima kasih. Nah, baiklah Ibu Bapak, dengan Bu Bapak yang lain ada pertanyaan? Mangga. Ya. Selamat, Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KCD dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam mingguan ini. Tidak panjang lebar, saya hanya ini ke Pak KCD. Tadi kaitan dengan paparan beliau tentang ada penyisiran siswa atau usia siswa sekolah SMA gitu dengan adanya smarter. Dulu pada tahun 2018, 2019, 2020 SMA Negeri 1 Rawamerta paling terbanyak mempunyai siswa smarter di Kabupaten Karawang. Sekarang sudah selesai, sudah habis. Nah, yang perlu saya tanyakan, apakah masih bisa SMA Negeri 1 Rawamerta sekarang dengan program tadi yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu hak anak untuk bersekolah atau hak masyarakat untuk mengenyam pendidikan SMA 1 Rawamerta menerima smarter lagi gitu Pak. Ini barangkali saya kalau seandainya memang bisa, alhamdulillah. Karena apa?
Di kami ini demografinya ya begitu inilah kompleks ya. Jadi banyak anak yang tidak bisa masuk sekolah karena membantu orang tua dan lain sebagainya. Itu satu Pak ya. Yang kedua dengan program Japan Ningoho, Japan Partner Ningoho. itu yang tadi Bapak sebutkan dari Karawang, kebetulan kemarin kami daftar. Ini yang disebutkan itu yang pada waktu daftar kapan Pak? Sehingga sudah ada muncul bahwa akan dikirim guru dari Jepang dengan bahasa Jepang gitu. Sementara kami dari SMA 1 Rawamangun sudah daftar, tapi tadi Bapak sebutkan belum ada gitu ya, belum masuk gitu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga nggak tahu Pak itu daftar yang mana. Yang jelas surat yang kami dapatkan dari pengelola Ningoho pusat ya, dari Jepangnya sendiri. Baru SMA itu yang di Purwakarta yang dapat program itu. Mudah-mudahan ada gelombang berikutnya ya. Saya nggak tahu itu daftar yang mana. Tanya aja ke sekolahnya kapan daftarnya. Saya apa-apaan gitu ya. Tapi tadi yang 4 sekolah itu silakan dipersiapkan. Nanti kabupaten lainnya kita menunggu gelombang berikutnya. Kemudian yang tadi saya sampaikan di awal, bukan tentang semater ya, tentang kita akan mendata siswa-siswa yang nggak sekolah dimanapun. Akan kita salurkan ke sekolah-sekolah di zonanya sesuai dengan kondisinya. Jadi diupayakan yang reguler ya di reguler. Kan banyak juga sekolah-sekolah swasta di pinggiran yang hari ini masih kekurangan siswa ya, masih kosong. Padahal faktanya banyak juga anak didik kita yang nggak sekolah kan. Adil ya. Iya betul Pak. Satu sisi ada yang kosong, satu sisi ada nggak sekolah. Kalau disambungkan beres. Ya. Termasuk semater. Semater tentunya yang bersyarat semater ya. Mereka sedang bekerja atau dia sudah menikah. Nanti kita akan klasifikasikan ya berdasarkan hasil pendataan. Yang jelas itu belum kita lakukan. Karena apa? Karena sampai hari ini data yang input PPDB swasta belum masuk. Insya Allah yang aliyah besok sudah masuk ya. Ini Kemenag sangat respon dengan upaya kita. Minggu depan besok dia akan mengirimkan data yang diterima di PPDB, SMA, MA dan negeri dan swasta ya. Tinggal mungkin yang kita tunggu adalah laporan dari SMA dan SMK swasta. Tanpa data itu kita juga nggak tega ya menyuruh para operator sekolah swasta keliling tanpa bawa bahan. Kasihan keliling-keliling jadi nggak jelas, jadi juga tukang jualan dongdangan keliling ke kudu bergerak kemana ya. Tapi kita pengennya membekali dengan data. Nah, untuk bisa punya data itu yang tidak diterima dimanapun, kita butuh data yang diterima dimanapun. Itu yang sedang kita upayakan. Itu Pak ya. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih Pak. Jelas ya Pak Muhammad. Oke, siap, jelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada Bapak Ibu? Ada Bu saya. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak KCD Wilayah 4, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA SMK. Mungkin nih langsung saja Pak. Saya barangkali di sini ingin menyampaikan hasil dari kerja Ketua MKKS dengan tim dari KCD mengenai pemetaan guru non-PNS, dampak dari P3K. Jadi di sini kami sudah memetakan Pak dan sudah selesai datanya disampaikan. Cuman di lapangan memang ada yang meminta untuk segera dikonfirmasi gurunya dan untuk mengajar. Kemudian ada yang masih menunggu SP dari Cadin gitu Pak. Nah ini saya barangkali pada posisi hanya memetakan saja dengan petugas dari KCD. Dan ini informasinya belum ada gitu Pak sampai saat ini. Ya sementara
Ada kepala sekolah yang menuntut karena siswanya untuk belajar, kemudian ada kepala sekolah yang masih menahan karena belum ada SP. Nah ini seperti apa Pak? Artinya penanganan oleh KCD itu sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Rekan-rekan, untuk tenaga guru yang diberhentikan di sekolah lain, kemudian sudah kita coba memetakan di sekolah lainnya lagi, itu tidak akan dibuatkan SP sebelum yang bersangkutan diterima di sekolah itu. Kalau SP seolah kita maksa ya, padahal pemetaan itu adalah niat baik kita dengan rekan-rekan di MKKS untuk memberikan ruang solusi. Ini loh, Anda diberhentikan oleh sekolah lama, ini loh ada sekolah-sekolah yang kosong yang membutuhkan. Setelah mereka yakin mau, baru nanti bisa kita buatkan surat perintah kalau mau, sehingga SP tidak dibuat lebih awal, tetapi SP mengikuti setelah sekolah yang baru dipastikan sudah menerima dan gurunya sudah masuk. Bagaimana supaya bisa menerima? Ya kita minta bantuan ke MKKS untuk ngomongkan ke sekolah yang dituju ya, bahwa si A ini siap datang, tolong diterima, gitu aja. Kalau memang nggak mau, apa alasannya? Kan kurang guru, gitu. Yang jelas tidak boleh merekrut guru baru sepanjang dari MKKS sudah ngasih daftar namanya. Ini silakan digunakan. Bagi yang sudah dikasih daftar namanya, silakan digunakan. Jadi dilarang merekrut guru baru. SP itu belakangan, setelah mereka sudah clear dan siap bekerja di tempat yang baru. Kalau SP duluan, jadi seolah dimutasi oleh KCD. Jadi panjang urusannya. Kita niat baik, kita dengan para pengawas yang kakak berniat baik membantu, malah jadi masalah. Dianggap memindahkan guru semena-mena, kan itu yang akan terjadi. Itu Pak ya. Begini Pak. Jadi permasalahannya ini pemetaan sudah jelas. Saya sudah konfirmasi ke gurunya dan gurunya mau. Tapi ada kepala sekolah yang mau menerima, kemudian ada kepala sekolah yang tidak mau Pak, masih menunggu SP. Nah ini bagaimana Pak? Ya, yang mau menerima langsung aja Pak ya. Yang tidak, yang menunggu SP, silakan nanti laporkan ke KCD minimal surat pernyataan dari gurunya. Kemudian kita tahu betul berapa jam yang diberikan oleh sekolah induk, sekolah guru yang mana, mapel apa, dan berapa jam. Nanti kita siapkan SP-nya. Itu aja Pak ya. Ya oke Pak. Ya, jadi sekolah yang artinya dituju aja membuat laporan Pak. Oke. Ya, kita ada dasar untuk membuat SP-nya. Ya, ya. Iya Pak, jadi ini juga mohon teman-teman kepala sekolah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak tentang bahwa pemetaan ini artinya tidak sepihak gitu Pak. Kami bekerja sama dengan petugas dan datanya sudah masuk semuanya. Bahkan dikonfirmasi terhadap guru-gurunya dan itu artinya tidak sepihak gitu Pak. Iya. Nah itu barangkali Pak yang perlu, kalau memang diperlukan bahwa harus ada konfirmasi dari sekolah yang dituju, ya nanti mungkin saya meminta gitu Pak. Ya, gitu aja Pak. Nanti kita siapkan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Tahunya terima tunjangan aja, sertifikasi. Mangga, Bapak. Pas atur aja lah. Izin Bu Rima. Ya, oke ya, nanti kabar-kabarin aja ya. Bu Rima, izin. Mangga Bapak. Bagus mangga. Makasih Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, Pak Kasubag serta Bapak Ibu-ibu analis. Izin Pak KCD untuk menyampaikan terkait dengan penegakan disiplin ASN ya Pak ya. Bahwa di SMA 1 Cikampek itu ada guru bahasa Sunda PNS tapi tidak pernah melaksanakan tugas. Saya sudah memanggil beberapa kali lewat
lisan sampai kepada tulisan, sampai pemanggilan dan hukuman pun sudah diberikan. Yang pada akhirnya yang bersangkutan pun tidak ada perubahan. Ini sudah saya laporkan ke Bu Santi selaku analis kebijakan bagian pengawasan, dan juga dulu waktu masih di kasih pengawasan juga sudah dipanggil oleh pengawas pembina. Tapi sampai hari ini belum ada perubahan. Yang akibatnya siswa dirugikan, tidak terjadi KBM. Akhirnya saya mengambil satu inisiatif untuk menerima guru swasta yang sertifikasi di swasta tapi kekurangan jam. Akhirnya saya beri jam untuk mengisi guru PNS yang sering meninggalkan tugas tersebut, Pak. Karena saya tidak mau siswa dirugikan. Nah, dalam hal ini saya mohon arahan dari Bapak dan ketegasan dari KCD, karena ini sudah saya limpahkan, sudah saya sampaikan ke Kadin permasalahannya. Tinggal eksekusinya saya mohon ini untuk dimutasi atau gimana lah tindakan penegakan disiplin dari Kadin. Bahkan di Dapodik pun saya bingung, kalau diisi jam mengajarnya dia tidak melaksanakan tugas, tapi kalau di 0 jamkan pun maka sertifikasinya tidak bisa cair. Begitu Pak. Ditambah lagi ya mohon maaf sebelumnya kalau dia ada kelainan jiwa mungkin karena pernah menggunakan obat-obatan terlarang. Begitu Pak, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Pak, yang pertama, kalau memang yang bersangkutan tidak mengajar dalam waktu yang lama, tolong dibuatkan dulu berita acara di internal sekolah, agar jangan sampai nanti di luaran ada persepsi bahwa sekolah tidak memberikan jam ya tanpa alasan yang kuat. Buatkan dulu ya Pak di BAP lah, di BAP ya. Kemudian yang kedua, kalaupun itu kemudian nggak bisa ngajar, cari pengganti, tolong maksimalkan guru non-PNS kita dulu Pak, agar mereka tidak banyak yang diberhentikan. Ini kasihan guru-guru kita kalau banyak yang diberhentikan, itu tolong dimanfaatkan. Yang berikutnya Pak KTU, tolong ini kasus-kasus ini segera diberikan hukuman disiplin ya, di BAP dulu, kemudian jatuhkan hukuman disiplin, baik itu ringan, sedang maupun berat sesuai dengan kasusnya. Karena di PP tentang disiplin pegawai yang ada yang terakhir tahun lupa nomor 34 nomor berapa ya, itu jauh lebih cepat lebih mudah dalam memberikan hukuman disiplin. Jadi tidak ngantor sekian hari hukumannya A, tidak sekian hari hukuman B, sudah ada ya, tinggal dieksekusi aja. Nanti Pak Agus dengan Pak KTU ya segera dibuatkan hukuman disiplinnya sesuai dengan ketentuan. Jadi tahapannya kan ada laporan di sekolah, kemudian di BAP, kemudian dokumen dilengkapi ketidakhadirannya, baru bisa diberikan hukuman yang jelas ya. Dan itu bisa lebih cepat dari aturan-aturan yang lama. Kami menunggu itu, yang penting ada BAP, maka jam ngajar bisa dialihkan ke guru yang lain dan diupayakan merekrut guru tenaga honor yang diberhentikan di sekolah yang lain. Terima kasih ya. Ya. Udah mohon izin Pak. Mohon izin Pak KCD. Pak KCD, mohon izin, saya sudah menyampaikan hal itu sejak jauh hari. BAP sudah saya sampaikan, foto-foto dokumentasi pemanggilan dan surat-surat pemanggilan pun sudah saya kirim. Nah, termasuk dalam hal pengisian TRK dan KIMO pun tidak pernah melaksanakan. Itu aja Pak sebagai bahan laporan ke Pak KCD. Mungkin Pak Dida bisa menambahkan. Ya, mohon izin Pak. Ya, Pak Dida. Ya. Surat panggilannya sudah dibuatkan Pak. Beliau akan dipanggil besok. Oh iya. Siap. Ini sudah dipanggil Pak. Siap. Hari Rabu besok. Di BAP Pak, terus segera aja diberikan hukuman disiplin Pak, karena mengganggu ya. Siap, nanti Pak. Sekolah mohon, Pak. Silakan carikan penggantinya Pak berdasarkan BAP itu ya. Siap, mohon. Siap Pak. Baiklah, Bapak Agus sudah jelas Pak. Cukup Bu, terima kasih Bu. Mangga, enggak Bapak Ibu yang lain? Enggak, Bapak yang lain? Masih ada? Ya, pembawa acara.
Mangga Bapak. Masih ada yang mau bertanya? Jam 10, Bu, cukup. Oh, karena waktunya sudah mau pukul 10, mungkin acara ditutup. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah rangkaian acara rapat mingguan virtual cabang dinas wilayah 4 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mangga Bapak Toto. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Rimawati. Izin menyampaikan sedikit informasi juga kepada kepala sekolah. Kami mohon bantuannya untuk kelas 10 segera diinput dapotiknya karena usulan PIP fase 2 nanti yang digunakan update data tanggal 15 Agustus 2022. Itu info dari PIP. Alhamdulillah pada rapat mingguan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Ahmad Solahuddin, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Subang. Waktu disilahkan. Kepada Bapak Ahmad Solahuddin atau yang mewakilinya dari SMA 4, mangga waktu disilakan. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Mohon bantuannya untuk Bapak Ahmad, pengawas cabang dinas pendidikan wilayah 4, untuk memimpin doa bersama. Waktu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Cabang Dinas Pendidikan wilayah 4 dan seluruh peserta apel atau rapat mingguan pada hari ini. Marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, memasrahkan hati kepada Allah SWT. Kita memohon kepadanya dengan harapan mudah-mudahan kegiatan mingguan pada bulan ini, hari ini, ada ridho dari Allah SWT, dan kita semuanya diberi kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas, diberikan petunjuk yang diridhoi oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina karimina syaifina mulana Muhammad salim marutalang kulli syabati rojadmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'abini wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalim wa adim mustanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha wa tutabiha min jami syai'at wa tarafa'una biha indaka la darajat tubaliguna bil bayat min jamil khairati bil hayati wa badal mamat innahu samiu qaribu mujibu da'wat wa yaqdi hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawlana bis sakratil maut
ونجنا من النار وعافنا عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة من المرسلين والحمد لله ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Budia. Acara rapat mingguan selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.